Di sini saya akan membahas soal tentang program linear dan matriks berikut ini. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang soal program linear. Untuk membuat barang tipe A, diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2. Sedangkan untuk membuat barang tipe B, diperlukan 5 jam kerja mesin 1 dan 4 jam kerja mesin 2. Setiap hari, mesin 1 bekerja tidak kurang dari 2 jam, dan mesin 2 bekerja paling lama 20 jam. Maka, tentukanlah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh tiap harinya jika barang A dan B dijual dengan keuntungan masing-masing sebesar 54.500 dan 27.800 dengan ketentuan barang A terjual tidak lebih dari 5 buah dan barang B maksimal terjual 4 buah. Saya akan menyelesaikan cara penyelesaiannya tentang soal program linear ini. Langkah pertama, saya akan membuat permisalan terlebih dahulu tentang yaitu mengubah barang tipe A dan B ke dalam variabel X dan Y seperti berikut ini. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya saya akan membuat permodelan matematikanya berdasarkan isi konteks ceritanya ya teman-teman. Saya akan contohkan. Permodelan yang pertama, kita lihat pada mesin satu ini, dengan mesin satu ini. Barang yang tipe A adalah X, berarti 4X plus 5Y. Karena barang tipe B di sini adalah Y. Jadi, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Lalu, pertidaksamaan kedua, Anda bisa lihat pada barang yang tipe B ini dan tipe A yang mesin 2, yaitu 2 jam, berarti 2X. Sedangkan pada yang mesin 2 barang tipe B 4, berarti 2X plus 4Y. Karena mesin 2 bekerja paling lama, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan 20. Jadi ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Sedangkan yang tadi pertidaksamaan yang ke-1, saya memberikan tanda lebih besar sama dengan. Mengapa? Karena tidak kurang. Kan berarti lebih besar. Ya kan, teman-teman? Oke, saya akan lanjutkan. Permodelan yang ketiga, yaitu Anda bisa lihat di soal yang ini, barang A terjual tidak lebih, berarti X
kurang dari sama dengan 5. Ini yang pertidaksamaan yang ketiga ya. Lalu permodelan yang keempat, yang barang B maksimal terjual 4 buah, yang artinya Y kurang dari sama dengan 4. Jadi ini juga merupakan permodelan yang keempat. Lalu jangan lupa ya teman-teman untuk memberi syarat yang terakhir. Apakah itu? X harus lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar juga daripada 0. Kenapa? Kan barang kan tidak mungkin negatif, mungkinnya kan positif. Oke, saya akan lanjutkan ya. Langkah ketiga, yaitu saya akan mencari titik potong pada pertidaksamaan yang pertama. 4x plus 5y lebih besar sama dengan 20 dengan 2x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Baik, saya akan tuliskan terlebih dahulu. Di mana mencari titik potong, kita harus mengenolkan masing-masing X dan Y. Untuk mencari titik potong Y, maka kita harus mengenolkan X. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Untuk Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5 ya. Oke, sekarang kita tinggal gabungkan. Kemudian, saya akan mencari tipot pada pertidaksamaan kedua. Untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5 ya. Untuk Y-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa? 10 ya. Maka kita bisa gabungkan seperti gini. Oke, kalau sudah selesai membuat titik potong ini ada tujuannya loh, agar dapat memudahkan Anda ketika menggambar grafik melalui koordinat kartesius. Teret, di sini saya sudah menggambar koordinat kartesiusnya. Saya akan menggambar sketsa grafiknya berdasarkan pada titik potong pertidaksamaan nomor 1 dan yang titik potong yang pertidaksamaan nomor 2 serta pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 5 dan Y kurang dari sama dengan 4. Baiklah teman-teman, saya akan mulai menggambarnya. X kurang dari sama dengan 5. Kan di sini ya, teman-teman. Betul kan? Lalu yang Y kurang dari sama dengan 4
di sini. Terus jangan lupa beri peridaksamaannya ya, untuk supaya Anda tidak bingung dalam mengerjakannya. Lalu yang di sini X kurang dari sampai dengan 5, dan yang di sini Y kurang dari sampai dengan 4. Oke, jika kita sudah selesai, saya akan menggambar yang merupakan daerah penyelesaian dari sekian grafik ini. Gimana caranya? Daerah penyelesaian adalah daerah yang selalu banyak dilalui oleh grafik ini, dan ini. Ya. Kan yang pertidaksamaan kayak ini kan lebih besar, berarti kan ke sini. Lalu yang pertidaksamaan ini kan kurang dari, berarti kan ke sini. Terus yang Y sama kurang dari 4 kan berarti kan ke sini arahnya. Lalu yang X kurang dari 5 berarti kan arahnya kan ke sini. Nah, berarti jarak yang sering ditempuh kan yang di daerah sini kan, teman-teman. Oke, baiklah, saya akan mulai menggambarnya. Daerah penyelesaiannya maksudnya. Jadi, ini daerah penyelesaiannya. Oke, jika kita sudah menentukan daerah penyelesaiannya, maka langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan uji titik. Ya, lakukan uji titik berdasarkan pada pertidaksamaan yang pertama ini dan yang kedua ini, teman-teman. Saya akan mengambil titik 6,3 pada yang pertidaksamaan nomor 1. Ya, 6,3 berarti kan di sini. Kan karena lebih besar saya akan mengambilnya dari sini. (24) ditambah 15 39 ya. Apakah betul 39 lebih besar pada 20? Betul ya, teman-teman. Sekarang saya akan melakukan uji titik yang kedua. Saya di sini akan mengambil titik acuan, yaitu titik 0,0 ya, karena di sini menunjukkan pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Apakah betul 0 kurang dari sama dengan 20? Betul ya? Betul. Setelah saya menentukan uji titik ini, langkah selanjutnya adalah saya akan mencari titik pojok ini dengan cara apa? Substitusi. Ya, dengan cara substitusi. Yang merupakan titik pojok adalah yang ini, lalu yang ini, dan yang ini. Yang ini koordinatnya adalah 5,0,
Sedangkan yang ini 0,4. Lalu yang ini dengan cara substitusi kita masukkan y-nya di sini kan adalah 4. Ya kan? 4 kita masukkan ke dalam persamaan garis ini. Nah, berarti kan 2 kali x ditambah 4 kali 4 sama dengan 20. Maka 2x ditambah 16 sama dengan 20. Pindah ruas, 2x sama dengan 4. Maka x-nya adalah 2. Ya, 2, berapa? 4. Gitu ya. Lalu ini juga kita ambil x-nya sama dengan 5. Karena berpotongan dengan garis x kurang dari sama dengan 5, teman-teman. Sama, kita ambil persamaan yang ini. Kita substitusi 5-nya ke dalam ini. 2 kali 5 ditambah 4 kali y sama dengan 20. 10 tambah 4y sama dengan 20, pindah ruas, maka 4y sama dengan 20, maka y-nya ketemu 5/2. Oke, jika sudah menyelesaikan substitusi titik pojok, langkah terakhir yaitu saya akan menentukan nilai objektif yang memenuhi berdasarkan masing-masing titik pojok ini. Ya. Kita buat dulu rumus fungsi objektifnya berdasarkan konteksnya. Di sini, di soal cerita dikatakan bahwa dengan keuntungan masing-masing sebesar 54.500 dan 27.800. Ya kan? Kita sesuaikan dengan ini. Soalnya yang dicari adalah keuntungan maksimumnya. Oke, teman-teman. Jadi 54.500x ditambah dengan 27.800y. Lalu kita tinggal menyesuaikan nilai x dan y-nya di sini berdasarkan pada titik pojoknya ini. Kita harus mencari nilai semuanya agar dapat mengetahui laba maksimumnya itu berapa sih. Kita mulai dari 0,4 dulu. Perhitungannya seperti biasa ya teman-teman. Hasilnya adalah berapa? 111, 200. Yang kedua, berapa? 5,0 ya. Kita masukkan x-nya adalah 5 dan y-nya adalah 0 ya. Berapa ini? Jika dihitung 272.500. Terus yang ketiga, ini ya, 2,4. X-nya 2 dan y-nya 4 ya. Berapa? 109.000 ditambah dengan 27.800 kali 4 berapa? Tadi ya ini ya, berapa? 111.200. Berapa hasilnya? 220, 200. Terus, ini belum selesai teman-teman. Kurang 1 kan, yang ini belum.
5,5/2. Oke. X-nya 5 ditambah 27.800 5/2 ya. 54.500 kali 5 berapa? 342 ya, ditambah 27.500 5/2, hasilnya adalah 342.000. Maka dari sekian hasil dari titik pojok ini, manakah yang menurut Anda paling maksimum? Ini kan 342.500 nilai maksimumnya. Jadi keuntungan maksimum yang dapat diperoleh tiap harinya yaitu sebesar 342.000 ketika barang tipe A dan tipe B-nya adalah 5 dan 5/2. Tetapi barang tipe B-nya kan 5/2, berarti kan koma ya, 2,5 ya. Yang namanya barang itu kan nggak ada koma ya, sama nggak ada negatif, berarti nanti saya bulatkan menjadi 2 ya. Jadi 342.000 ini mencapai maksimum jika barang tipenya ada 5 dan tipe barang B-nya ada 2. Karena 2,5 pada barang tidak ada. Paham teman-teman? Dari sekian ini yang berordo 3 dikali 3 dengan elemen kolom pertama yang berordo 3 dikali 1. Perhatikan ya teman-teman. Lalu langkahnya seperti gini. 10 dikalikan dengan 1. Lalu ditambah 2 dikalikan dengan min 3. Lalu ditambah dengan 4 dikalikan dengan 5. Dan begitu seterusnya dengan baris kedua dan baris ketiga pada matriks yang berordo 3 kali 3 ini. Oke, saya akan lanjutkan. Min 5 dikalikan dengan 1. Lalu ditambah dengan min 7 dikalikan dengan min 3. Lalu ditambah dengan 1 dikalikan dengan 5. Yang baris ketiga, min 1 dikalikan dengan 1. Lalu ditambah dengan 0 dikalikan dengan 3. Lalu ditambah dengan min 2 dikalikan dengan 5. Setelah itu, kita tinggal menjumlahkannya masing-masing dengan teliti dan cermat. Terutama pada simbol-simbolnya ya teman-teman. Plus, perkalian, minus, dan sebagainya. 10 dikali 1, 10. Ditambah min 6 ditambah 20. Lalu min 5 kali 1 min 5 plus 21 plus 5 min 1 kali 1 min 1 ditambah 0 kali 3 0 ditambah min 2 kali 5 min
10. Lalu kita tinggal menjumlahkannya seperti biasa lagi. 10 min 6 tambah 20, hasilnya adalah 24. Min 5 tambah 21 tambah 5, 21. Min 1 tambah 0 tambah min 10, min 11. Ternyata matriks ordo 3 dikali 1 jika dikalikan dengan matriks berordo 3 dikali 3, hasilnya akan matriks ordo 3 dikalikan dengan 1. Hasilnya yaitu 24, 21, dan min 11. Gimana teman-teman? Mudah bukan cara menyelesaikannya? Sekian dari penjelasan saya tentang program linear dan matriks. Semoga bermanfaat pada kalian semua ya. Salam Mr. Calvin. Goodbye.